Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di sesi praktikum di pertemuan 3. Karena di pertemuan kemarin kita tanggal merah ya, jadi di sini kita lanjutin aja di pertemuan 3. Di sini kita akan bahas tentang image enhancement dan pengolahan citra digital tentunya. Nah, di sini pengertian dari image enhancement sendiri itu merupakan teknik mengubah nilai piksel dalam input gambar ke nilai baru dalam gambar keluaran menggunakan fungsi pemetaan. Teknik tersebut terdiri dari beberapa jenis nih yang akan saya jelaskan. Nah, pertama di sini ada image inverse. Jadi di sini yaitu mentransformasikan inverse citra berupa transformasi linear dengan tujuannya yaitu untuk mengubah intensitas yang tadinya lebih gelap kepada intensitas yang lebih terang gitu pada gambar yang dimasukkan. Misalnya gambar yang dimasukkannya itu dia intensitas cahaya di gambarnya itu terang nih. Nah, setelah kita melakukan transformasi inverse, maka dia bakal terlihat lebih gelap. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya gambar masukannya itu ternyata gelap, lebih gelap, ketika kita proses inverse, transformasi inverse, maka hasil output gambarnya itu lebih terang, kayak gitu. Nah, ini contoh codingannya bisa kita klik dulu nih, untuk melihat. Oke. Nah, di sini sambil nunggu codingannya, di sini tuh nih hasil codingan dari inverse. Tadi kan udah dijelasin nih, kalau gambar masukannya ternyata lebih gelap, maka dia bakal mengeluarkan gambar yang lebih terang, kayak gitu. Nah, coba kita masuk ke codingannya, ke image inverse, kita hubungkan dulu. Nah, di sini teman-teman terdapat import CV ya. Untuk library OpenCV-nya, terus ini seperti biasa kita harus offering the image, buka image-nya. Terus di sini kita ambil nama fotonya gitu, nama gambarnya. Karena di sini kita berdasarkan upload file dari Google Colab-nya, di sini coba kita pakai gambar baru ya. Kita buat dulu apa ya kira-kira, pohon. Coba ini deh. Kita save. Terus kita upload untuk file citranya. Teman-teman bebas ya pakai gambar apa aja yang ada atau bisa cari di internet. Oke. Nah, di sini kita klik titik tiganya, terus salin jalur dan kopikan di sini. Oke. Karena kita klik shift enter mengimport library CV2-nya, terus shift enter juga. Terus di performing the inversion operation. Jadi untuk rumus image inverse itu rumusnya di sini variabel yang akan menampung nilai pixel atau nilai dari gambar yang akan kita ubah dalam bentuk inverse. Terus di sini
nilai pixelnya, biasanya kan nilai suatu gambar itu biasanya 255 gitu ya. Diambil IM itu dari sini yang berupa nilai juga kayak gitu. Oke, kita save enter juga. Nah, setelah itu nanti dari IM2 ini hasil variabel yang dihasilkan di sini kita panggil ke dalam metode IMWrite. Jadi setelah itu setelah image-nya di inverse, kita harus meng-save image hasil inverse tadi kayak gitu. Caranya cp2.imwrite sama seperti sebelumnya. Oke, namanya image inverse output ya. Kita lihat klik 2 kali, nanti kayak gini. Yang tadinya warnanya hijau, isi pohonnya itu dia bakal lebih gelap. Nah, di sini kebetulan ngambil warna lebih gelapnya itu, ini warna ungu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi dicontoh menggunakan citra yang grayscale, dia malah lebih nerangin aja gitu, karena dia kan grayscale. Jadi sama-sama menghasilkan image yang lebih terang atau lebih gelap, pokoknya berkebalikan dari image hasil inputan sebelumnya, seperti itu ya. Oke, itu untuk image inverse. Nah, selanjutnya di sini terdapat log transformation. Nah, log transformation ini digunakan untuk meningkatkan intensitas pixel. Untuk intensitas pixel sendiri di sini tuh kurang lebih sama ya kayak inverse tadi, cuman di sini hasil dari output gambar itu malah lebih terang banget daripada inverse. Nah, cuman bedanya itu untuk background, ini misalnya suatu input gambar, dia terdapat background di belakangnya, entah itu backgroundnya lebih gelap atau lebih terang. Tapi nanti untuk hasil log transformation-nya itu dia menghasilkan gambar yang tidak mempengaruhi background-nya, tapi lebih fokus ke objek yang ada gitu. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau inverse tadi kan dia warna background-nya juga ikut terdeteksi ya, ikut mengubah ke warna yang lebih terang gitu dari sebelumnya. Tadinya hitam jadi putih kayak gitu. Jadi berkebalikan. Nah, kalau untuk log transformation ini dia lebih fokus ke objek yang ada di citranya. Dia lebih memfokuskan ke sini gitu. Jadi untuk backgroundnya dia dicuekin aja gitu. Kalau backgroundnya hitam, ya hitam kayak gitu. Ini gitu ya. Nah, untuk contohnya untuk log transformation ini sama juga. Kita harus mengimport masing-masing library OpenCV, NumPy, dan Math untuk perhitungannya. Terus ini kita opening image, karena di sini sama-sama pakai brain tumor, kita coba pakai pohon aja ya. Tadi kan di contoh PPT kita udah lihat nih contoh dari hasil gambar grayscale yang diinputkan dan diproses menjadi log transformation. Nah, kalau ini kita pakai gambar yang berwarna gitu ya. Enter. Nah, terus di sini kita meng-convert type-nya menjadi float dengan metode astype. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengubah tipe data dari suatu variabel, kita tinggal panggil aja nih variabelnya. Misalnya di sini variabel A. Kita panggil dan kita pakai metode astype. Kalau misalnya awalnya itu integer, kita mau ubah ke float, ya kita tinggal isi si parameternya itu float. Kalau misalnya dari tipe data float ke integer, ya udah ini di cantumin integer kayak gitu untuk parameternya. Jadi gitu ya untuk mengconvert tipe data dari citra itu sendiri gitu. Jadi kita taruh di variabel B1. Nah, di mana di sini itu kita harus cari maksimum dari nilai B1. Nah, untuk menghitung maksimum dari nilai B1-nya ini, kita menggunakan library NumPy. Terus kita panggil metode max untuk B1-nya kayak gitu. Nah, gunanya untuk apa? Karena di sini kita membutuhkan nilai
untuk meningkatkan intensitas pixel. Jadi kita harus tahu nih maksimalnya berapa kalau untuk meningkatkan intensitas pixel di satu citra kayak gitu. Enter. Oke, terus di sini selanjutnya performing the log transformation. Dari sini ada hitungan matematikanya. Untuk C ini untuk menampung perhitungan dari nilai pixelnya dan nilai max yang sudah kita cari tadi ya. Nah, terus setelah itu kita lanjutkan mengconvert ke integer kembali gitu. Jadi tadi kita ubah dahulu nilai dari pixelnya itu menjadi float. Dan nanti setelah proses dari perhitungan ini, untuk performa log transformation, namanya juga log ya, mentransformasikan menggunakan log. Setelah itu kita ubah kembali nih, mengconvert kembali ke dalam bentuk integer. Jadi ini yang tadinya float, si variable C ini kita as type atau convert ke dalam variable integer. Untuk parameternya kita isi integer. Si enter. Terus ini kita menyimpan citra dari C1-nya atau yang sudah dilakukan proses log transformation dalam variabel ke dalam nama file log transformation output. Terus jangan lupa variabel dari C1-nya kita cantumkan juga gitu. Si enter. Oke, kalau udah kita lihat outputnya seperti apa. Kedua kali ini kurang lebih kayak gini sih. Dia lebih ke menerangkan gitu loh, lebih nerangin gitu. Jadi bukan kayak inverse tadi yang berkebalikan dari terang ke gelap, gelap ke terang, tapi ini lebih ke meningkatkan satu tingkat atau beberapa tingkat intensitas cahaya dari si foto tadi kayak gitu. Intinya gitu sih. Oke, kita lanjut ke log transformation. Nah, kita lanjut ke contrast stretching ya. Nah, untuk contrast stretching ini dia definisinya itu peregangan kontras mirip dalam ide dengan pemetaan histogram, kecuali bahwa intensitas pixel diskalakan ulang menggunakan nilai pixel. Nah, ini agak rancu ya definisinya, soalnya ini ditranslatein dari Inggris sebenarnya. Jadi intinya gini, teman-teman pernah nggak ngedit suatu foto, misalnya mau ngupload di IG ataupun apapun ya, ada tools untuk menambahkan tingkatan cahaya gitu. Jadi kontrasnya itu mempertajam lah ya intinya ya, mempertajam satu citranya kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh contrast stretching. Nah, kalau dari contoh ini, dari contrast stretching ini, kalau buat gambar kucing yang saya sudah lakukan sebelumnya, dia tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu terdapat nilai pixel yang berbeda satu sama lain. Jadi secara kasat mata sih dia ya mirip-mirip aja gitu. Cuman kalau kita periksa nilai pixelnya itu pasti beda. Ada perbedaan dari kedua gambar ini kayak gitu. Nah, oke, kita langsung saja ke codingannya ya. Oke, seperti biasa kita import dulu untuk library OpenCV-nya. Untuk contrast stretching kita shift enter. Terus kita masih pakai gambar pohon. Enter. Di sini untuk melakukan contrast stretching ini kita harus tahu nih nilai max dan minnya. Kita untuk mempertajam si kontras atau pencahayaan di si citranya, kita harus tahu nih nilai max dan min dari masing-masing pixelnya kayak gitu. Nah, caranya kita panggil metode max untuk variabel IM, di mana IM ini menampung nilai pixel dari si citra pohon tadi. Kita print nilai max sama minnya itu ini ya. Nah, ini untuk A itu nilai min, untuk B itu nilai max kayak gitu.
Dan di sini kita convert to float. Jadi nilai IM yang tadi udah kita cari di sini, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk float. Sama kayak tadi si pointer. Nah, di sini rumus untuk contrast stretching transformation. Rumusnya itu 255 atau nilai maksimal dari nilai pixelnya dari gambarnya itu, terus kita kurangin, kita kali dengan nilai pixel dari masing-masing nilai pixel dari gambarnya ya. Dimana sih nilai pixelnya itu yang C ini bernilai float, diambil A itu nilai minimal kayak gitu. Terus di sini B, nilai B dari nilai maksimal diambil nilai A minimal ditambah 0,00. Nah, ini kayak rumus defaultnya gitu. Tuh dari sana ya. Dan kita save enter. Itu kita save image-nya. Oke, seharusnya udah ada di sini. Kontras output. Kita klik dua kali untuk melihat hasilnya. Nah, lihat kan di sini lebih mempertajam ya. Dimana kan awalnya kita kayak gini. Tapi di sini kita lebih mempertajam lagi gitu loh. Perbedaan dari masing-masing pixelnya, pixel kecil dan pixel min dan pixel max-nya kayak gitu. Kurang lebih sama kayak contoh di sini kayak gitu ya. Nah, di sini ada tugasnya yang ikutin ini ya, ikutin codingan dari materi hari ini. Tinggal diikutin aja. Nanti seperti biasa diupload di link yang udah saya kasih sebelumnya ya. Tapi sama. Jadi kita pakai link itu berulang-ulang. Oke. Itu aja untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.